Yes, banyaknya pertanyaan yang berulang di kolom komentar saya. Dan pertanyaannya itu saja dari akun yang sama. Sekarang saya jawab melalui video ini. Ini adalah pengungkapan fakta dan data, bukan retorika. Apalagi ahli menyusun kata-kata. Iya. Ingat siapa ya? Kalau ahli menyusun kata-kata. Anies, siapa bilang Anies? Ye. Gua nggak mau bahas Anies, ya. Gua mau bahas komentar di video saya, dan dia seringkali setiap ada video saya muncul, dia komentarnya sama, itu aja. Apa? Kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, inflasi tinggi, defisit fiskal, dan hutang terus merangkak naik. Itu saja, ya. Nah, kali ini saya akan jawab, dan khusus untuk para mahasiswa yang suka demo, dan demonya adalah atas pesanan tertentu dari politisi, udah kebaca banget. Kalian mestinya tahu, sepanjang Jokowi berkuasa 10 tahun, Jokowi memberikan beasiswa kepada mahasiswa melalui LPDP, baik di dalam maupun di luar negeri, 45.496 mahasiswa. Hampir 46.000 mahasiswa dibiayai oleh negara. 46.000 mahasiswa dibiayai oleh negara sepanjang 10 tahun Jokowi berkuasa. Ini pesan keras buat para mahasiswa, terutama kepada pemeran Mahkamah Rakyat kemarin. Apa-apaan itu? Pesanan politik dari siapa itu? Nggak ada yang murni gerakan mahasiswa, nggak ada. Semuanya pesanan politik, semua settingan. Nggak ada. Termasuk sampai ke Sivitas Akademika profesornya. Semuanya. Nggak ada yang murni. Semuanya bernuansa politik. Apalagi yang teriak-teriak masalah kemiskinan. Kemiskinan turun dari 11,25% pada saat Jokowi berkuasa menjadi 9,36% di 2023. Kemiskinan ekstrim dari 6,18% turun menjadi 1,12%. Stunting kemarin yang diteriak-teriakan oleh Amin Rais, si Profesor Ngawur itu, turun dari 37,2% menjadi 21,3%. Turun. Takutnya budek. Kalau gua nggak teriak begini, nggak juga bisa dengerin. Kan kita nggak pernah tahu dia budek apa enggak. Berkali-kali banyak informasi, berkali-kali disampaikan, nggak mau tahu juga kan budek berarti. Sampai miring jadi budek juga ternyata. Oke, sepanjang Jokowi berkuasa 10 tahun telah sukses membangun tol 1.938 km tol. Semenjak Jokowi berkuasa hampir 2.000 km jalan non-tol. Semenjak Jokowi berkuasa berhasil membangun 4.574 km. Bendungan sebanyak 37 dam. Masa harus teriak-teriak begini? PLTU 36,3 gigawatt. Yang kemarin waktu zamannya SBY, perusahaannya JK nih yang ngerjain ini. Ada yang mangkrak juga. Oke, supaya lebih detail dan by data, saya meminta Bu Sri Mulyani untuk menjelaskan semuanya tadi yang saya sampaikan. Simak video ini sampai tuntas, jangan di-skip, karena ini daging semuanya. Isinya daging semuanya. Perlu meluangkan waktu sedikit, tapi tolong disimak sampai akhir, karena isinya daging semuanya. Supaya apa? Kita tidak gampang terprovokasi oleh Amin Rais. Kita tidak gampang terprovokasi oleh mahasiswa. Dan kita tidak gampang terprovokasi oleh para pembenci Jokowi. Simak videonya, check it out. Sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023
Yang selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN. APBN adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel, agar efektif memecahkan persoalan bangsa dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan di negara tersebut. APBN juga harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2023. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi melaksanakan APBN tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan BPK yang senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara pada periode sebelumnya, pada saat ini, maupun pada masa yang akan datang. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, sebagai instrumen pembangunan, dalam 10 tahun terakhir APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km. APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi dan telah mendukung dengan pembangunan 37 bendungan, peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatt. APBN berfungsi penting dalam meningkatkan kualitas SDM dengan membiayai peningkatan infrastruktur sekolah yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi kasar dari seluruh jenjang pendidikan. Bahkan untuk pendidikan tinggi, APBN melalui pemupukan dana abadi pendidikan telah memberikan beasiswa LPTB kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa, sehingga mampu meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. Melalui anggaran kesehatan, APBN mampu menunjang kemajuan pada sektor kesehatan seperti penurunan angka prevalensi stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 21,5% pada tahun 2023.
APBN berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25% pada 2014 menjadi single digit 9,36% pada tahun 2023, bahkan setelah terjadinya pandemi COVID yang menciptakan setback di seluruh dunia. Kemiskinan ekstrim juga telah menurun signifikan dari 6,18% pada tahun 2014 menjadi 1,12% pada tahun 2023. APBN menjadi instrumen pembiayaan penting dalam mendukung peningkatan martabat dan citra Indonesia di mata dunia melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan event internasional secara sangat sukses, seperti ASEAN Games, ASEAN Para Games, IMF World Bank Group Annual Meeting pada tahun 2018, kegiatan presidensi G20 pada tahun 2022, Piala Dunia U17, rangkaian kegiatan keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, dan kegiatan MotoGP Mandalika pada tahun 2023. Capaian-capaian kemajuan ini adalah bagian dari berbagai upaya untuk meraih perbaikan dalam 10 tahun masa pemerintahan. Tentunya capaian ini bukan hasil kerja pemerintah saja, namun merupakan hasil kerja bersama dari Bapak dan Ibu anggota Dewan, masyarakat, dunia usaha, dan juga terutama Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi pelaksanaan APBN serta partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Kolaborasi tersebut terus diperkuat agar dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dan cita-cita bangsa. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, sebagai instrumen kebijakan fiskal yang penting dan berfungsi sebagai alat stabilisasi, distribusi, dan alokasi, APBN selalu hadir dan diandalkan dalam menghadapi berbagai guncangan yang dihadapi oleh negara kita, termasuk ketidakpastian global dan domestik seperti pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa berat dan dahsyat. Pemerintah dan DPR terus bekerja sama secara baik, merumuskan dan menentukan kebijakan fiskal atau APBN sehingga mampu merespons dan menjawab tantangan yang luar biasa tersebut. Kondisi pandemi yang sungguh luar biasa atau extraordinary membutuhkan kebijakan APBN yang juga luar biasa, di mana penerimaan negara menurun sangat tajam pada tahun 2020 karena berhentinya kegiatan ekonomi dan masyarakat. Sementara negara harus meningkatkan kehadirannya dan mengharuskan APBN mendanai belanja yang melonjak tinggi. Kebijakan APBN yang luar biasa pada masa pandemi ditunjukkan dengan besaran defisit hingga mencapai 6,1% PDB. Defisit ini jauh di atas batas maksimal yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 3% dari PDB. Kondisi genting yang memaksa akibat pandemi menyebabkan APBN bekerja luar biasa keras untuk periode 2020 hingga 2021. Dengan memulihkan kembali perekonomian Indonesia dan sekaligus mampu mengembalikan kesehatan APBN. Konsolidasi APBN atau fiskal dalam 2 tahun 2020-2021 yaitu lebih cepat 1 tahun dari perkiraan awal, termasuk konsolidasi fiskal yang tercepat dibandingkan banyak negara-negara di dunia termasuk di G20 maupun ASEAN, dan menghasilkan defisit APBN yang turun tajam di bawah 3% hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Perekonomian Indonesia kembali pulih dari kontraksi 2,07 di tahun 2020 menjadi positif 3,7 pada tahun 2021
dan berlanjut tumbuh di atas 5,3 pada tahun 2022. Pasca meredanya pandemi COVID tidak membuat perekonomian global serta-merta menjadi pulih. Tahun 2023 terjadi gejolak perekonomian global. APBN 2023 yang dirancang pada pertengahan tahun 2022 diwarnai oleh perkembangan kondisi geopolitik global, khususnya perang Rusia-Ukraina. Gangguan rantai pasok global akibat perang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Tekanan inflasi yang berkepanjangan di banyak negara, terutama negara maju, mendorong kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan menimbulkan gejolak di pasar uang di sebagian besar negara berkembang. Kondisi ini berimplikasi pada perlemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023, khususnya di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Berbagai laporan lembaga internasional menunjukkan adanya tantangan berat yang dihadapi pada tahun 2023, termasuk potensi krisis keuangan yang bisa terjadi di berbagai negara besar. Menghadapi resiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi, pemerintah bersama DPR sepakat merancang APBN tahun anggaran 2023 secara hati-hati, waspada, namun tetap efektif dan optimis di dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. APBN tahun 2023 kembali berperan sebagai shock absorber di dalam menghadapi risiko guncangan ketidakpastian global dengan fokus pada tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan, kinerja APBN 2023 menunjukkan perkembangan positif, ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan negara, akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dilaksanakan dengan baik, sehingga kredibilitas, kesehatan, dan sustainabilitas APBN Indonesia terus terjaga. Berbagai kebijakan dilaksanakan yang membuat perekonomian Indonesia terbukti resilient di dalam menghadapi tantangan. Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang terjaga pada tahun 2023, sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%, yaitu 5,05%. Hal ini terjadi di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat perlemahan ekonomi global. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 ada di tingkat 2,6% year on year. Hal ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 5,5% akibat turbulensi supply chains dan harga komoditas. Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya. Di Rusia inflasi masih 7,4%, Turki bahkan mencapai 64,8%, dan Argentina yang sedang menghadapi krisis mencapai 211,4%. Kinerja makrofiskal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Rasio perpajakan dijaga pada level double digit 10,31% dari PDB. Keseimbangan primer mencapai surplus 0,46% dari PDB. Ini merupakan surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012. Defisit fiskal semakin terkendali pada kisaran 1,62% dari PDB dan rasio utang pemerintah bertahap didorong menurun di kisaran 39,2% PDB.
Dengan pengelolaan APBN yang terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya, pemerintah secara konsisten berupaya memulihkan dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi dan mendorong reformasi struktural, sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat fondasi ekonomi, termasuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi. Berbagai reformasi struktural disertai dengan pengelolaan fiskal yang sehat, prudent namun efektif. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun dari 5,86% pada tahun 2022 menjadi 5,32% tahun 2023. Angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36% dan indeks pembangunan manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39. Itulah penjelasan rinci dari Sri Mulyani, sekaligus menjawab kekhawatiran Megawati pada saat pidato di depan sekolah kader PDIP-nya kemarin. Megawati mengkhawatirkan hutang negara. Hutang negara secara undang-undang tidak boleh lebih besar dari 60% dari PDB kita. Posisinya hari ini hutang kita adalah 39,2%, setengahnya secara undang-undang, baru setengahnya. Dan pemerintah berusaha untuk menekan terus supaya tidak beranjak naik. Tapi secara undang-undang itu dibolehkan sampai dengan 60%. Kalau politisi ada yang ngomong hutang terus ya politisi ngawur, nggak ngerti undang-undang juga, repot juga sih. Oke, masalah inflasi karena kita memang dunia terutama semuanya diterpa COVID yang luar biasa. Tapi Indonesia termasuk negara yang paling berprestasi menghadapi goncangan ekonomi dari semenjak COVID sampai dengan hari ini. Bayangkan, mampu menekan inflasi 2,6% sekarang hari ini. Sementara di negara-negara lain, seperti Rusia, 7,4% inflasinya. Turki, 60,4%. Argentina, inflasinya 211,4%. Ini udah negara bangkrut, negara gagal. Makanya jangan pada nyinyir terus. Pemerintah bekerja keras seperti ini. Kalian bisanya hanya nyinyir terus. Nggak puguh, nggak karu-karuan. Dan kita di masa sulit, masa pandemi COVID, sampai dengan hari ini juga impact-nya masih berasa. Negara-negara dunia lainnya juga masih berasa. Pemulihan ekonominya berat. Tapi Indonesia mampu dan sukses melaksanakan Asia Games. Sukses melaksanakan Para Games. Sukses melaksanakan IMF World Bank Annual Meeting. Sukses melaksanakan presidensi G20. Sukses melaksanakan Piala Dunia U12, U20. Gagal gara-gara Ganjar dan dibatalkan oleh PDIP, ditolak. Pencinta bola sampai kapanpun tidak akan milih calon yang diusung oleh PDIP gara-gara bola nih. Dan Indonesia sukses melaksanakan KTT ASEAN dan MotoGP. Semuanya itu adalah event besar internasional. Padahal masa-masa sulit, masa-masa recovery ekonomi setelah COVID. Ya. Mau apa lagi lu? Tuh. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Masih kurang apa lagi? Mudah-mudahan kalian terus nyinyir dan tidak sembuh semasa hidup kalian, karena itu hanya akan menyiksa kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.